Halo Sobat YouTube, seantero Nusantara ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Wayan Wardana Channel ya. Nah, pada kali ini ya saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara aman mengecilkan daun bonsai kelapa ya, yang tinggi bongsor dengan pangkas ekstrim ya. Nah, yang belum bergabung dengan channel saya silakan tekan subscribe. Bagi yang sudah mensupport channel saya ya selama ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Nah, di depan saya ini ya ada pohon bonsai kelapa hijau ya, umurnya sekitar 1 tahun lebih ya, sudah mulai pecah daun, namun tingginya ya sekitar 1,5 meter ya. Jadi ini original ya, masih tetap saya grounding dengan tujuan agar menumbuhkan akar yang lebih banyak lagi ya. Ini saya konsep dengan gaya miring ya, dan kondisinya cukup subur ya. Jadi selama ini ya, bahan bonsai kelapa saya ini belum pernah saya lakukan pengecilan daun ya. Saya biarkan los ya, dengan tujuan agar membentuk bongol yang besar ya. Ini bisa dilihat dari daunnya yang mengering ya, beberapa pelepah ya. Nah, sebelum kita melakukan pengecilan daun pada bonsai kelapa kita ya, jadi pastikan dulu bahwa bonsai kelapa kita ini dalam keadaan subur ya, supaya dalam pengecilan daun kita mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, dalam mengecilkan daun bonsai kelapa saya ini ya, saya mulai melakukan dari pelepah yang paling bawah ya. Ini kebetulan pelepahnya sudah mulai mengering ya, jadi cukup alot kalau kita lakukan pemotongan pelepah ya. Namun kita harus tetap bersabar ya. Kita potong pelepahnya satu demi satu sehingga kita nanti mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi bagi pebonsai kelapa pemula ya, bisa menonton video saya ini sampai habis ya. Nah, ini Sobat YouTube. Kemudian pelepah ini saya lanjutkan pemotongan ke pelepah di atasnya ya. Jadi yang perlu diperhatikan ya, bahwa jarak potongan pelepah antara pelepah yang ada di bawahnya dengan yang ada di atasnya ini ya, itu minimal 1 cm ya. Tujuannya agar ya, kita mendapatkan bongol bonsai kelapa yang ideal ya. Jadi tidak mengerucut ya dari bawah ke atas terus mengecil ya. Ini yang tidak kita harapkan ya, sehingga saya menerapkan pemotongan pelepah secara bertingkat ya. Jadi sebenarnya ya, pengecilan daun dengan melakukan atau dengan cara pangkas ekstrim ini ya, itu relatif aman ya. Jadi minim risiko jika kita melakukan dengan tebas ekstrim ya. Nah, ini bisa Sobat YouTube lihat ya, di akhir video saya ini saya tayangkan hasil pengecilan daun pada bonsai kelapa saya ini dengan pangkas ekstrim ya. Sebenarnya kalau kita melakukan pengecilan daun itu bisa dilakukan beberapa cara ya. Yang pertama bisa dilakukan dengan sayat mawar, kemudian pangkas ekstrim dan tebas ekstrim ya. Jadi semua mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Jadi kelebihannya misalnya sayat mawar ya, itu kita bisa mendapatkan daun kecil dari awal ya. Tapi kalau kita melakukan tebas ekstrim ya, biasanya penebasan itu dilakukan pada bahan bonsai yang sudah besar ya. Jadi kelebihannya kita mendapatkan bongol yang lebih besar ya, seperti itu.
Nah, yang belum bergabung ya, silakan subscribe pada channel saya. Mari kita bergabung dan berbagi informasi tentang bonsai kelapa ya. Nah, untuk video-video yang membahas tentang pangkas ekstrim ya, ada di video saya sebelumnya ya, itu bisa dilihat ya, di channel saya seperti apa caranya. Dan ini yang saya buat ini adalah bagus untuk pebonsai pemula ya, untuk berbagi informasi tentang bagaimana caranya mengecilkan daun ya pada bonsai kelapa kita ya. Ini sudah ada beberapa pelepah yang saya buang ya. Kalau kita lihat di sini ya, pelepahnya cukup tinggi ya, hampir 1 meter lebih ya pelepahnya ini ya. Kalau kita lihat hasil potongannya ya. Dan ini memang dalam pengecilan daun memerlukan sebuah waktu ya dan proses ya. Kurang lebih nanti untuk mendapatkan daun yang kecil ya, itu kurang lebih sekitar 3-4 bulan ya, itu sudah bisa kita mendapatkan daun bonsai kelapa yang berdaun kecil ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan daun bonsai kelapa yang kecil dan berbongol besar ya, seperti ini ya, yang saya kerjakan pada sore hari ini ya. Ini yang saya lakukan ya kepada beberapa bonsai kelapa ya, yang telah saya lakukan perawatan, atau bahkan saya sengaja membiarkan bonsai kelapa saya ini tumbuh los dengan tujuan agar membentuk bongol terlebih dahulu ya. Ini tergantung daripada pebonsai ya, mana yang didahulukan ya, apakah mau membentuk daun yang kecil terlebih dahulu atau kita membentuk bongol ya. Artinya kita membuat bonsai kelapa untuk mendapatkan bongol yang besar, kemudian disusul dengan daun yang kecil ya, seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh bonsai kelapa hasil pangkas ekstrim ya pada bonsai kelapa saya ini ya. Jadi kalau dilihat hasilnya cukup bagus, lumayan ya. Daunnya cukup kecil ya, seperti ini. Tapi memang ini daunnya belum tumbuh lengkap ya. Tapi kalau kita lihat dari penampilan daunnya cukup kecil ya. Kemudian bongolnya sudah lumayan terbentuk ya, dan tinggal kita menunggu proses-proses selanjutnya ya, sehingga kita mendapatkan bonsai kelapa yang berdaun kecil, kemudian bongolnya sudah mulai terbentuk ya. Ini yang kita harapkan ya, Sobat YouTube. Oke Sobat YouTube ya, itu saja tutorial yang bisa saya bagikan kepada Sobat YouTube. Semoga bermanfaat dan salam satu hobi bonsai kelapa.